Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya bersama teman saya akan melaksanakan buat tugas video dari mata kuliah Pemerintahan dan Otonomi Daerah 02 yang diampu oleh dosen Bahagia. Perkenalkan, nama saya Arvin Persian Ramadan bersama dengan teman saya Rayhan Narawiara. Kami berdua akan menjelaskan tentang pengertian otonomi daerah beserta latar belakang dan contoh studi kasusnya. Pertama ada pengertian otonomi daerah, di mana menurut Profesor Miriam Budiarjo, otonomi daerah merupakan suatu kebijakan yang memberikan hak kepada daerah untuk menjalankan sendiri urusan pemerintahan dan pelayanan publik dengan harapan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Secara tidak langsung juga otonomi daerah ini adalah hak, kewenangan dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Jadi secara umum otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan kemandirian daerah, memperkuat demokrasi lokal dan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih Arvin sebelumnya sudah menjelaskan pengertian otonomi daerah. Selanjutnya saya akan menjelaskan latar belakang otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan bagian dari sistem desentralisasi yang memberikan kebebasan kepada masing-masing daerah untuk mengurus daerahnya. Sistem ini diterapkan pada masa reformasi pada tahun 1999 setelah didasari bahwa sistem sentralistik yang selama ini diterapkan di Indonesia dinilai tidak efektif dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia yang terkenal akan keberagamannya. Dengan adanya sistem otonomi daerah, maka daerah memiliki kesempatan untuk bertumbuh dan berkembang bersama. Otonomi daerah di Indonesia juga dilatar belakangi oleh beberapa faktor. Protes terhadap kebijakan sentralisasi, dorongan internasional, pemindahan kekuasaan, dan yang terakhir, partisipasi aktif putra daerah. Mungkin saya lanjutkan kepada Aktif. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya itu ada model desentralisasi, di mana di sini kami mengambil model desentralisasi di Provinsi Sumatera Utara. Jadi desentralisasi di Sumatera Utara merupakan bagian dari kebijakan otonomi daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Beberapa aspek penting dari model desentralisasi yang diterapkan di provinsi ini, yang pertama itu ada konteks hukum dan kebijakan, di mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan diperbarui pada UU Nomor 32 Tahun 2004 serta UU Nomor 23 Tahun 2014. Kemudian desentralisasi fisikalnya menunjukkan bahwa memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumut. Meskipun ada indikasi bahwa peningkatan derajat desentralisasi fisikal dapat berhubungan negatif dengan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, memiliki tujuan dan manfaat seperti peningkatan kemandirian daerah serta pemberdayaan masyarakat. Yang ketiga, terdapat tantangan implementasi seperti ketergantungan pada transfer dana dan korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Yang keempat itu ada dampak ekonomi seperti pengaruh terhadap kemiskinan yang masih belum teratasi secara efektif. Jadi pada model desentralisasi di Provinsi Sumatera Utara menawarkan peluang untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Namun tantangan seperti ketergantungan pada dana pusat dan potensi korupsi harus ditangani agar desentralisasi dapat memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan daerah yang ada di provinsi tersebut, memperkuat kapasitas pemerintah daerah serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas yang sangat penting dalam proses ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada teman saya. Saya melanjutkan pembagian urusan pemerintah, pendidikan, dan kesehatan. Di Provinsi Sumatera Utara, pembagian urusan pemerintahan mengikuti ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Pembagian ini mencakup urusan wajib dan urusan pilihan dengan fokus pada sektor pendidikan dan kesehatan, di mana hal ini termasuk ke dalam urusan wajib yang harus dijalankan oleh pemerintah Provinsi Sumut. Sementara untuk urusan pilihan adalah bidang yang dapat dikelola oleh pemerintah daerah sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal. Beberapa contoh urusan pilihan Sumatera Utara meliputi 1. Pengembangan sumber daya manusia, kegiatan yang berkaitan dengan pelatihan dan pengembangan tenaga kerja untuk meningkatkan kompetensi dari masyarakat itu sendiri. Nomor 2, pemberdayaan ekonomi lokal, program-program yang mendukung usaha kecil dan menengah serta koperasi di daerah. Nah, selanjutnya saya serahkan kepada teman saya Arvin. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari bentuk apa otonomi daerah itu
didapat. Jadi otonomi daerah di Provinsi Sumatera Utara itu diperoleh melalui beberapa bentuk yang diatur dalam undang-undang dan kebijakan pemerintah. Beberapa mengenai bentuk tersebut seperti satu, dasar hukum, yang kedua pemekaran daerah, yang ketiga pemberian kewenangan, dan yang keempat partisipasi dari masyarakat yang ada di provinsi tersebut. Kemudian selanjutnya saya serahkan kepada Rehan. Nomor 6, manfaat dan kelebihan otonomi daerahnya. Otonomi daerah di Provinsi Sumatera Utara memberikan berbagai manfaat dan kelebihan yang signifikan bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah beberapa poin penting terkait manfaat dan kelebihan tersebut. 1. Peningkatan pelayanan publik. 2. Pengelolaan sumber daya yang lebih efisien. 3. Pemberdayaan masyarakat. 4. Pengembangan ekonomi daerah. Dan kelima, stabilitas politik dan sosial. Otonomi daerah di Provinsi Sumatera Utara membawa banyak manfaat, termasuk peningkatan pelayanan publik, pengelolaan sumber daya yang lebih efisien, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan ekonomi lokal, serta stabilitas politik. Dengan memaksimalkan potensi ini, diharapkan Provinsi Sumatera Utara dapat mencapai kemajuan dan berkelanjutan dan kesejahteraan bagi seluruh warganya. Sekian. Mungkin penutup diserahkan kepada Arvin. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan terkait tentang otonomi daerah. Bila ada kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.